Bab 38. Sambil memegang koin perunggu yang berat di tangan mereka, banyak penduduk desa terduduk di tanah sambil berlinang air mata. Sebagai petani, bahkan setelah bekerja keras sepanjang tahun sekalipun, mereka tidak bisa menghasilkan banyak uang. Kalaupun ingin mencari pekerjaan di kabupaten, mereka tetap kesulitan menemukan pekerjaan yang cocok. Jika bekerja di rumah bos yang kaya, seringkali mereka hanya diberi makanan tanpa upah. Pekerjaan di kantor pemerintahan setempat bahkan lebih mirip seperti kerja paksa. Bukan hanya tidak mendapatkan upah, mereka bahkan harus membawa makanan sendiri. Namun sekarang, setelah bekerja beberapa hari untuk Wira, mereka bisa menghasilkan sejumlah besar koin perunggu. Ini memang kelalaianku. Untung saja ada Paman Hasan yang mengingatkan. Wira tersenyum saat berbicara. Kalau bukan karena Paman Hasan mengingatkan, malam ini kita pasti tidak jadi membagikan gaji. Oleh karena itu, kalau ada masalah, semua orang harus mengemukakannya agar kita bisa mencari solusi. Para penduduk desa dengan cepat menganggukkan kepala dengan semangat. Mereka sepenuhnya termotivasi oleh perkataan Wira. Wira tersenyum dan bertanya, siapa berikutnya? Aku. Penduduk desa saling berebut untuk berbicara. Wira menunjuk salah satu pemuda, lalu berkata, baiklah, Danur, coba kamu katakan usulmu. Aku. Pemuda bernama Danur berdiri sambil menggaruk-garuk kepalanya dengan gelisah. Setelah beberapa saat dia berkata dengan malu-malu, Kak Wira, aku belum kepikiran, tolong beri aku waktu lagi. Hahaha, penduduk desa tertawa terpingkal-pingkal. Minggir kamu, Wira tertawa dan mengomel. Kalian harus pikirkan dulu pertanyaannya, baru bisa maju ke tengah lingkaran ini untuk berbicara. Kalau pertanyaannya bagus, kita akan bertepuk tangan bersama. Kalaupun pertanyaannya tidak bagus, kita juga harus bertepuk tangan untuk menghargai keberaniannya. Penduduk desa mengangguk setuju. Aku akan mengajukan satu pertanyaan. Herman maju ke hadapan semua orang dengan wajah yang memerah. Petik 2. Dalam 5 hari sejak dibentuknya tim penangkap ikan, aku melihat bahwa rumput tuton kita semakin sedikit. Dalam setengah bulan lagi, desa kita akan kehabisan rumput itu. Apa yang harus kita lakukan? Para warga desa menjadi hening. Meskipun tidak sepenuhnya memahami proses memancing, mereka semua memiliki perkiraan di dalam hati mereka. Jika akar rumput tuton habis, apa yang akan terjadi pada tim penangkap ikan? Wira bertepuk tangan dan berkata, ini adalah pertanyaan penting. Prok. Para warga desa bertepuk tangan dengan antusias. Detak jantung Herman semakin cepat saat dia melihat orang-orang di sekelilingnya. Dia merasakan semangat yang membara. Dalam 28 tahunnya di Dusun Darmadi, dia belum pernah mendapat sorakan semeriah ini. Rumput tuton di satu desa memang terbatas, tetapi masih ada banyak desa di sekitar kita. Wira tersenyum tipis, lalu berkata, tim yang dulu mencabut rumput tuton, akan kita ubah menjadi tim yang bertugas untuk membeli rumput. Kita beli saja rumput basah dengan harga 5 gabak per keranjang dan rumput kering seharga 2 gabak per keranjang. Seorang warga desa memprotes, bukankah kemahalan 5 gabak per keranjang? Cukup diberi harga 2 gabak per keranjang saja sudah pasti ada yang mau menjualnya. Benar, sahut warga desa lainnya, harganya tidak boleh terlalu murah. Kita ingin mendapat uang, orang lain juga harus ada untungnya. Wira berkata dengan nada mantap. Berikutnya, giliranku. Danu berdiri di tengah lingkaran dan berkata, Kak Wira, dalam beberapa hari terakhir ini aku tidak pergi ke kabupaten dan bekerja bersama-sama dengan semua orang. Aku lihat, sarapan semua orang di sini adalah bubur, jadi mereka tidak terlalu kuat bekerja. Tim penangkap ikan hanya bisa menangkap setengah kilogram ikan kecil setiap harinya. Ada yang tidak tega memakannya dan memberikannya semua kepada anak-anak. Ada juga yang menyimpannya secara diam-diam untuk dijual. Aku bukannya keberatan kalau kalian mau memberi makan anak-anak, tapi aku ingin mengingatkan semua orang bahwa tubuh kita akan lemah kalau kita tidak makan dengan cukup setiap hari saat melakukan pekerjaan berat seperti ini. Banyak warga desa yang menunduk seraya melihat tangan dan kaki mereka yang kurus. Semua orang sontak terdiam, meskipun mereka telah bergabung dengan tim penangkap ikan dan mendapatkan gaji setiap bulan, tetap saja tidak ada yang berani makan dengan leluasa. Mereka takut bahwa suatu hari nanti kalau tidak bisa menangkap ikan lagi, mereka tidak akan mendapat gaji. Jadi, semua orang tetap saja hidup dengan sehemat-hematnya. Wira memimpin dengan tepuk tangan. Usulan dari Danu sangat penting. Tepukan tangan dari warga desa tidak begitu antusias. Danu tahu bahwa usulannya telah menyinggung beberapa orang, tetapi dia sudah mempersiapkan diri secara mental. Demi kesehatan warga desa, dia tetap harus mengingatkan mereka. Bab 39. Wira berkata dengan serius, kita harus cukup makan kalau mau kerja berat. Kalau tidak, tubuh tidak akan kuat. Aku mengerti situasi kalian. Kalaupun aku memberikan gaji lebih banyak, kalian tetap tidak akan tega untuk membelanjakannya. Semua warga desa tersenyum canggung. Hal seperti ini sangat sering terjadi di desa. Meskipun menghasilkan pendapatan lebih dalam sebulan, mereka tetap saja akan hidup hemat. Bahkan di rumah bos kaya sekalipun, mereka hanya makan secukupnya. Tidak ada yang makan makanan mewah setiap hari. Semua uang yang dihasilkan mereka juga akan ditabung. Wira mulai memikirkan cara. Jadi, gaji dan bonus kalian akan tetap sama. Kalian juga tetap akan menerima ikan. Tim penangkap ikan akan mengeluarkan uang untuk mendirikan sebuah kantin. Kantin ini akan menyediakan makanan 3 kali sehari. Dijamin kalian akan makan sampai kenyang setiap hari. Saat makan siang akan ada jatah daging untuk setiap orang. Warga desa terkejut. Disediakan makanan 3 kali sehari.
dijamin akan kenyang, bahkan diberi jatah daging. Bahkan bos besar pun tidak akan berani memberikan fasilitas seperti itu. Wira melanjutkan memberi arahan, Paman Hasan, cari 5 orang juru masak. Mulai besok, mereka akan menerima 1000 gabak setiap bulan. Untuk sementara, bangunlah sebuah tenda untuk memasak. Nanti baru pelan-pelan cari orang untuk membangun sebuah tempat. Kamu atur saja detailnya. Uangnya bisa diambil sekarang juga. Hasan menganggukkan kepala dengan terpaku. Setelah tersadar kembali, banyak sekali warga desa yang matanya berkaca-kaca. Mereka tidak pernah berharap bisa makan daging. Bahkan tidak pernah berharap bisa makan nasi sehari 3 kali. Hanya makan bubur saja juga mereka tidak akan keberatan. Wira kembali mengangkat telapak tangannya sambil berkata, "Sekarang, mari kita tepuk tangan untuk Danu lagi." Prok prok prok, suara tepuk tangan itu sangat riuh. Kini, penilaian mereka terhadap Danu telah berbeda. Hati Danu dipenuhi kegembiraan. Dia hanya memberikan saran, tetapi tidak pernah menyangka bahwa Wira akan melakukan hal seperti ini, memberi makan 30 hingga 40 orang. Selama sebulan akan menambah pengeluaran yang cukup banyak. Padahal, usulannya ini membuat pengeluaran Wira makin bertambah, tetapi Wira malah tidak menyalahkannya sama sekali. Dalam lubuk hati Danu, dia benar-benar merasa sangat dihargai. Selanjutnya, Wira mengangkat tangannya untuk menghentikan suara tepuk tangan. Selanjutnya, aku punya usul. Dodi juga maju untuk berkata, tapi, ada 2 hal yang ingin aku sampaikan kepada semua orang terlebih dahulu. Warga desa menatapnya dengan penasaran, entah apa yang ingin disampaikan Dodi. Pertama, kata Dodi dengan wajah memerah. Aku berani bersumpah bahwa selama 3 hari ini aku dan Kak Wira sedang sibuk bekerja, kami tidak pernah pergi ke tempat hiburan. Hahaha, warga desa tertawa terbahak-bahak. Hasan dan Danu menatap Dodi dengan tatapan tajam sambil membatin. Dasar bodoh. Kenapa diungkit-ungkit lagi? Apa dia ingin semua orang tahu? Wira hanya tersenyum melihat kepolosan Dodi. Kedua, Dodi berkata dengan serius. Wira mengubah namaku menjadi Zabran. Jadi, jangan panggil aku Dodi lagi. Namaku sekarang Zabran. Jablay, jalan. Kenapa aneh sekali namanya? Semua penduduk desa keheranan. Itu nama yang modern. Kalian saja yang tidak tahu tren. Dodi beralih ke topik yang serius. Hal yang aku ajukan ini sangat penting. Ketika tim penjual ikan pulang pergi ke kabupaten setiap hari, mereka harus menempuh perjalanan sejauh 40 km. Saat pulang, memang mereka bisa bergantian naik mobil karena kondisi mobil sudah kosong, tapi, tetap saja mereka harus berjalan sekitar 10 km. Berarti dalam 1 hari, mereka harus berjalan sejauh 50 km. Menempuh perjalanan panjang dalam waktu lama akan membuat kaki kita kesakitan, meskipun kita masih bisa bertahan sekarang. Tapi kalau dilakukan dalam jangka waktu yang lama, kaki kita pasti akan jadi bermasalah. Dodi, mana ada orang yang kerja tidak lelah? Kami masih bisa bertahan. Kata beberapa orang, ya, jangan merepotkan Wira lagi. Kami sudah cukup puas dengan semua ini. Meskipun kaki mereka sangat sakit saat berjalan, warga desa tidak setuju. Dengan usul yang diajukan Dodi, saat ini, mereka semua sudah merasa sangat puas. Wira mengangkat kedua tangannya. Usul Dodi ini memang untuk kebaikan kita semua. Berjalan sejauh 30 km dalam sehari memang sangat melelahkan. Beri dulu tepuk tangan untuk usul Dodi. Jangankan 50 km, berjalan 10 km saja sudah terasa sangat berat bagi Wira. Meskipun warga desa sangat tahan banting, efeknya pasti akan terasa jika diteruskan untuk waktu yang lama. Wira tidak berniat menghasilkan uang dengan usaha keras mereka. Bab 40. Melihat Wira mendukungnya, Dodi membusungkan dada dengan bangga. Prok prok prok, kembali terdengar suara tepuk tangan dari warga desa. Sebenarnya, warga desa tidak setuju dengan usulan tersebut. Bukan karena mereka tidak ingin menikmati hidup, tetapi karena mereka merasa tidak berhak. Selama bisa menghasilkan uang, apa artinya kaki terluka? Bahkan kaki mereka patah pun, mereka tidak akan mengeluh sama sekali. Wira berpikir sejenak. Begini saja, tim penjualan akan ditambah menjadi 30 orang dan dibagi menjadi 3 tim. Setiap hari, 1 tim pergi ke kabupaten, 1 tim pergi ke pasar, dan 1 tim beristirahat di rumah. Dengan begini, mereka pergi ke kabupaten hanya 3 hari sekali. Selain itu, jumlah kereta keledai akan ditambah menjadi 3. 2 di antaranya digunakan untuk mengangkut ikan, dan 1 kereta akan digunakan bergantian oleh semua orang ketika kembali. Dengan cara ini, perjalanan pulang dapat diperpendek menjadi 15 km, sehingga tidak akan terlalu melelahkan bagi semua orang. Tidak, tidak bisa. Ini terlalu santai. Mana ada orang yang bekerja bisa santai-santai begini? Kalau tambah 20 orang, berarti harus menambah pengeluaran lagi. Apa kamu sanggup, Wira? Sebagai orang desa, kami tidak semanja itu. Kami tidak takut kalau harus berjalan beberapa kilometer. Semua orang menolak usulannya dengan mata berkaca-kaca. Perlakuan Wira terlalu baik terhadap mereka. Para penduduk desa bahkan tidak pernah membayangkan akan diperlakukan sebaik ini. Baiklah, masalah ini ditetapkan. Begitu saja, Wira melambaikan tangannya, lalu berkata, selanjutnya. Setelah Hasan, Herman, Danu, dan Dodi mengajukan usulan mereka, para warga desa lainnya juga mulai antusias mengemukakan pendapat mereka. Dari setiap masalah yang diajukan, Wira akan mengumpulkan pendapat penduduk desa, merangkumnya, dan membuat keputusan. Beberapa usulan diterima, sementara beberapa usulan lainnya ditolak. Semangat penduduk desa semakin meningkat dan membara.
Terlepas dari apakah usul mereka diterima atau tidak, Wira selalu berbicara dengan lembut dan bersikap suportif terhadap mereka, kemudian menjadi yang pertama memberikan tepuk tangan. Perasaan dihormati dan diberi semangat ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Dalam kehidupan sehari-hari mereka, para bos kaya biasanya akan mengejek atau memarahi mereka. Pejabat pemerintah akan menyebut mereka sebagai pengacau, penduduk kabupaten akan menyebut mereka pengemis. Para bangsawan akan memanggil mereka kampungan. Hanya Wira, orang terpelajar ini, yang benar-benar menganggap mereka sebagai manusia. Perasaan rendah diri, ketakutan, keputusasaan, dan kekakuan yang ada sebelumnya, menghilang begitu saja ketika berada di sini. Semua orang tampak seperti keluarga, tidak ada yang merendahkan siapapun, dan tidak ada yang merendahkan orang lain. Beberapa penduduk desa lainnya bahkan rela melakukan apapun demi Wira. Pertemuan terus berlanjut. Di luar halaman, banyak penduduk desa yang menyandarkan tubuh mereka pada dinding dan mendengarkan dengan seksama. Halaman itu tidak kedap suara, jadi semua pembahasan dalam pertemuan itu bisa terdengar sampai di luar. Semua penduduk desa menatap mereka dengan mata berbinar-binar. Dan tampak iri kantin yang menyediakan makanan 3 kali sehari dan bahkan diberi jatah daging. Makanan ini bahkan lebih mewah daripada bos pada umumnya. Tim penjual ikan hanya perlu pergi ke kabupaten selama 3 hari sekali, dan bahkan ada kereta kosong yang dipakai bergantian. Biasanya, hanya orang kaya yang sanggup naik kereta. Sejak kapan orang kampungan seperti mereka ini punya kesempatan? Apalagi, setiap kali ada yang mengajukan pendapat, seisi halaman akan bertepuk tangan untuk menghargainya. Sudah membuat orang bersemangat. Mendengarnya saja para penduduk desa lainnya hanya tersenyum mendengar dari balik tembok. Ada yang mengepalkan tangan mereka dengan antusias. Ada yang ikut bertepuk tangan. Seakan-akan, mereka juga berada dalam halaman tersebut. Di antara kerumunan itu juga ada Gandhi, Gavin, dan Ganjar. Begitu mendengar Wira pulang ke dusun Darmadi, ketiga bersaudara ini bergegas datang untuk meminta maaf. 3 hari yang lalu, Gandhi pulang ke rumah dan seluruh keluarga mereka sangat bersyukur. Ibunya bahkan ingin datang untuk memberikan penghormatan kepada Wira. Namun, mereka malah mendengar rumor bahwa Wira sedang berada di tempat hiburan. Ketika mendapat kabar bahwa Wira sudah datang, hari juga sudah malam dan rumah Wira sudah dipenuhi orang. Mereka terpaksa hanya bisa menunggu. Di luar pintu, mendengar suara dari halaman rumah Wira, ketiga orang itu sontak berlinang air mata. Tuan Wira benar-benar orang yang sangat baik, bisa-bisanya mereka mencuri dari orang sebaik ini. Mereka memang pantas masuk neraka. Kini, hati ketiga bersaudara ini diliputi penyesalan yang mendalam. Tangisan mereka mengalir tak terbendung. Kalian semua sudah mengajukan begitu banyak pendapat. Sebagai wakil ketua tim penangkap ikan, aku juga mau mengatakan sebuah hal. Sony maju dan berkata dengan wajah cemas, Kak Wira, tampaknya ada yang tidak beres dengan orang-orang di pasar ikan beberapa hari ini. Ada yang mengincar kita.